Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berdasarkan kejadian nyata. Semua nama, karakter, dan peristiwa sudah dirubah. Tonton sampai selesai karena ada pesan dan hikmah dari cerita ini. Camat Jayakerta, Pak Wira, adalah sosok yang dihormati di Kabupaten Karawang. Dia telah menjabat sebagai camat selama lebih dari 5 tahun, di mana masyarakat memandangnya sebagai orang yang bijaksana dan adil. Sebagai seorang camat, Wira selalu menjaga penampilannya dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Dalam setiap acara resmi, dia berdiri di depan podium dengan wibawa yang tidak terbantahkan. Penduduk memujinya karena sikap ramahnya dan keteladanan yang tampak dari luar. Namun, di balik semua itu, Wira merasa kosong. Pekerjaan yang awalnya ia banggakan kini terasa seperti beban. Setiap hari terasa sama. Pertemuan-pertemuan panjang, acara seremonial, dan formalitas yang melelahkan. Dalam keheningan malam, ketika semua orang sudah tertidur, Wira sering merasa hampa. Di rumah, istrinya, Nurma, sosok yang ia nikahi lebih dari 20 tahun lalu, masih menjadi wanita yang setia dan penuh kasih. Namun, hubungan mereka kini terasa dingin, sekadar rutinitas tanpa percikan cinta yang dulu begitu membara. Di saat-saat seperti itulah, Wira mulai tergoda untuk mencari kebahagiaan di luar rumah. Di Puskesmas Jayakerta, tempat ia sering melakukan inspeksi, ada seorang bidan muda bernama Desi. Wanita ini berbeda dari yang lain, ceria, penuh perhatian, dan selalu memperlakukan Wira dengan sopan namun tidak kaku. Awalnya, hubungan mereka hanyalah percakapan ringan, sekadar mengisi waktu ketika Wira datang ke puskesmas. Namun, lambat laun, percakapan itu menjadi lebih pribadi. Wira tak pernah menyangka bahwa kesepian yang dirasakannya akan menyeretnya ke dalam hubungan terlarang. Tapi, perasaan terlarang itu justru membuatnya merasa hidup kembali. Diam-diam, mereka mulai bertukar pesan di luar jam kerja. Tak ada yang tahu, kecuali mereka berdua. Hari itu, matahari bersinar terang, menyinari Kabupaten Karawang dengan kehangatan yang menusuk kulit. Di puncak siang, aktivitas di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang sedang ramai-ramainya. Kendaraan datang dan pergi, pasien berjalan keluar masuk, dan para petugas medis sibuk menjalankan tugas mereka. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi saksi dari salah satu skandal terbesar di daerah tersebut, yang akan mengguncang moral dan martabat pejabat setempat. Pak Wira, Camat Jayakerta, datang ke rumah sakit itu dengan perasaan gelisah. Tubuhnya berkeringat, bukan hanya karena panasnya matahari, tetapi juga karena perasaan bersalah yang semakin lama semakin menghantui. Namun, di balik semua itu, ada dorongan yang tak bisa ia kendalikan. Dorongan yang telah lama menggerogoti pikirannya. Pertemuan dengan Desi, bidan muda yang telah terlibat hubungan terlarang dengannya selama beberapa bulan terakhir. Hubungan mereka memang tak pernah direncanakan. Semua bermula dari percakapan singkat di puskesmas, kemudian berkembang menjadi pertemuan-pertemuan rahasia yang semakin sering. Wira tahu ini salah. Desi juga tahu bahwa yang mereka lakukan melanggar norma dan agama. Namun, rasa tertarik yang begitu kuat menutupi logika mereka. Hari itu, mereka berjanji bertemu di parkiran rumah sakit, saat Desi sedang dalam jam istirahatnya. Wira merasa siang hari lebih aman. Siapa yang akan menduga seorang camat dan bidan muda melakukan sesuatu yang terlarang di tempat umum pada siang bolong? Mobil Wira sudah terparkir di pojok area parkir rumah sakit yang agak sepi, di bawah bayangan pohon besar yang sedikit terlindung dari sorotan matahari. Ia menunggu dengan cemas, memandang keluar jendela dengan gelisah, sambil sesekali melihat jam tangannya. Desi datang 15 menit kemudian. Wira tersenyum kaku saat melihatnya berjalan mendekat. Desi membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Mereka saling menatap sejenak, lalu tersenyum tipis. Namun, di balik senyuman itu,
ada perasaan bersalah yang tak bisa dipungkiri oleh keduanya. "Apa kita benar-benar harus melakukan ini, Pak?" Desi bertanya dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Matanya gelisah, memandang sekeliling dengan penuh kekhawatiran. Wira terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Desi dengan erat. "Kita sudah terlalu jauh, Desember. Aku tak bisa mundur lagi. Hanya denganmu aku merasa hidup." Perkataan Wira membuat Desi terdiam. Hatinya berkecamuk antara rasa bersalah dan keinginan untuk tetap bersama Wira. Dia tahu ini salah, tapi kedekatan yang mereka jalin selama ini membuatnya sulit untuk mundur. Mereka lalu berciuman, sebuah keputusan yang membuat mereka benar-benar melupakan di mana mereka berada. Parkiran rumah sakit, pada siang hari yang terik. Sebelum lanjut, bantu saya dengan like dan subscribe video ini. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad, tapi sedang membantu seorang mahasiswa yang berusaha mencari tambahan biaya untuk kuliah. Terima kasih banyak. Mari kita lanjut. Mereka tidak menyadari bahwa di sisi lain, di balik bangunan rumah sakit, ada banyak mata yang mengamati. Beberapa warga yang sedang berada di parkiran mulai memperhatikan mobil Wira yang terparkir lama dengan aktivitas mencurigakan di dalamnya. Dari kejauhan, mereka tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi perilaku di dalam mobil mulai menarik perhatian. Itu bukan mobilnya Camat?" tanya seorang pria paruh baya yang sedang menunggu istrinya di luar rumah sakit. Ia mengenali mobil tersebut karena sering melihatnya melintas di desa. "Benar, itu mobilnya Pak Wira, Camat Jayakerta," jawab temannya yang berdiri di sampingnya. Apa yang dia lakukan di sini siang-siang begini? Rasa penasaran mereka semakin besar. Mereka berjalan lebih dekat untuk memastikan. Saat mereka mendekat, mereka melihat sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Perbuatan mesum yang dilakukan oleh Pak Wira dan Desi di dalam mobil. Wajah mereka merah padam. Mata mereka melotot tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Astagfirullah, ini tidak bisa dibiarkan," seru salah satu pria. Suaranya menggema di antara kendaraan yang terparkir, dan tak lama kemudian, beberapa orang yang lewat di sekitar parkiran mulai berdatangan, ingin tahu apa yang terjadi. Wira, yang masih berada di dalam mobil, merasakan suasana yang mulai berubah. Ia mendengar bisikan dan suara langkah-langkah yang semakin mendekat. Kepanikannya mulai memuncak. Ia melepas pelukan dari Desi dan melihat keluar jendela. Alangkah terkejutnya ia saat melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar mobilnya. Wajah mereka penuh kemarahan. "Pak Wira, apa yang Anda lakukan di sini?" teriak salah satu dari mereka. Wajahnya memerah karena marah dan jijik. Wira merasa jantungnya berdetak kencang. Wajahnya pucat pasi, sementara Desi tampak syok. Tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin," bisik Desi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, kenyataan tidak bisa dihindari. Warga yang sudah semakin banyak berkumpul mulai menggedor-gedor mobil, memaksa mereka untuk keluar. Suasana di parkiran berubah menjadi kerusuhan kecil dengan teriakan warga yang marah dan penuh cemoohan. "Keluar! Keluar dari mobil! Ini tidak bisa dibiarkan!" teriak salah seorang warga sambil terus memukul jendela mobil dengan keras. Wira dan Desi terjebak dalam kepanikan yang mencekam. Mereka tahu tidak ada jalan keluar lagi. Aib yang selama ini mereka tutupi rapat-rapat akhirnya terbuka lebar di hadapan publik. Wira berusaha menenangkan Desi, tetapi ia sendiri tak mampu mengendalikan kegelisahannya. Ia tahu bahwa hidupnya, karirnya, dan reputasinya sebagai pejabat yang dihormati akan hancur dalam hitungan detik. Dengan tangan gemetar, Wira membuka pintu mobil. Tubuhnya terasa lemas ketika ia keluar dari kendaraan, dihadapkan pada kerumunan warga yang marah dan penuh rasa jijik. Desi menyusul, wajahnya penuh air mata dan rasa malu yang tak tertahankan. Mereka berdua berdiri di depan warga,
seolah-olah tengah diadili di pengadilan terbuka. Warga mulai mengerumuni mereka, melontarkan kata-kata kasar dan makian. "Pejabat macam apa kamu, Pak Wira? Melakukan hal semacam ini di depan umum, di siang bolong pula," teriak seorang ibu yang tampak begitu geram. "Apa kamu tidak punya malu?" "Ini tidak bisa dibiarkan," teriak yang lain. "Kita harus mengarak mereka, biar semua orang tahu aib ini." Wira hanya bisa menunduk, tak mampu berkata-kata. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah beban rasa malu dan penyesalan menghancurkan setiap tulang dalam tubuhnya. Desi tak mampu menahan tangisnya. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampunan, tetapi suara tangisnya tenggelam di antara teriakan dan cemoohan warga. Warga yang marah mulai menarik Wira dan Desi, memaksa mereka berjalan di tengah kerumunan yang semakin besar. Mereka diarak keliling parkiran rumah sakit, di depan mata puluhan orang yang menyaksikan dengan rasa campur aduk antara marah, kecewa, dan jijik. Beberapa dari mereka merekam kejadian itu dengan ponsel, mengabadikan momen yang akan segera menyebar seperti api ke seluruh penjuru kabupaten. Setiap langkah yang diambil Wira terasa seperti jarak tak berujung. Perasaan malu dan hina yang ia rasakan begitu menghancurkan. Ia mencoba menahan air mata, tetapi tak bisa. Ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini akan menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Jabatan, kehormatan, martabat. Semuanya hancur dalam sekejap karena kesalahan fatal yang ia lakukan. Desi tak berbeda jauh. Ia merasa hidupnya hancur di depan mata. Rasa malu yang begitu mendalam membuatnya ingin lari, tetapi tak ada tempat untuk bersembunyi. Dunia seolah menertawakan mereka berdua. Setiap mata yang melihat mereka seakan menusuk, menghakimi tanpa ampun. Di tengah kerumunan, Wira dan Desi hanya bisa menyerah pada nasib. Aib mereka sudah terbuka lebar, dan tidak ada cara untuk menutupinya lagi. Mereka tahu bahwa hidup mereka tak akan pernah sama setelah ini. Berita tentang perbuatan mesum Camat Jayakerta menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, seluruh Kabupaten Karawang tahu tentang skandal yang melibatkan pemimpin mereka. Media lokal melaporkan kejadian tersebut, dan berbagai platform media sosial dipenuhi dengan video dan foto yang diambil oleh warga saat Wira dan Desi diarak. Di rumah, istri Wira, Nurma, menonton berita tersebut dengan hati yang hancur. Ia tidak percaya suaminya, yang selalu ia anggap sebagai pria yang bertanggung jawab, bisa melakukan hal sekeji itu. Tangisannya pecah. Anak-anak mereka yang masih bersekolah pun harus menanggung malu. Teman-teman mereka mulai mengolok-olok di sekolah, menyebut ayah mereka sebagai pria tidak bermoral. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini?" tanya Nurma dengan suara yang penuh kesedihan, ketika Wira pulang dengan wajah penuh rasa malu. Wira tidak punya kata-kata. Air mata Nurma menjadi cermin dari rasa kecewa yang begitu dalam, rasa pengkhianatan yang tak termaafkan. "Aku kehilangan semuanya," gumam Wira dalam hati. Di sisi lain, Desi pun harus menghadapi kenyataan pahit. Pekerjaannya sebagai bidan terancam, keluarganya pun merasa malu dengan kejadian ini. Tak ada yang ingin mendekati atau membela dirinya lagi. Hubungan yang awalnya dianggap sebagai pelarian dari kesepian kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Tak lama setelah kejadian tersebut, Wira harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Ia dipecat dari jabatannya sebagai camat dan namanya dihapus dari daftar pejabat yang dihormati. Proses hukum yang dijalaninya semakin mempermalukan dirinya. Tidak ada yang tersisa dari harga dirinya. Di mata masyarakat, Wira kini hanya seorang pria yang menghancurkan hidupnya sendiri. Desi pun mengalami nasib yang tak jauh berbeda. Pekerjaannya sebagai bidan dicabut, dan ia harus meninggalkan karir yang ia banggakan selama bertahun-tahun. Rasa malu dan penyesalan menghantui mereka berdua, tetapi semuanya sudah terlambat. Pada suatu hari, ketika Wira duduk sendirian di sebuah rumah yang kini terasa asing,
Ia merenung. Kehidupannya yang dulu penuh kehormatan, kini hancur berkeping-keping. Ia kehilangan jabatannya, keluarganya terpuruk, dan ia dikucilkan oleh masyarakat. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menyesali perbuatannya. Pesan moral dari kejadian ini begitu kuat. Jabatan, kekuasaan, dan uang tidak bisa menyelamatkan seseorang dari aib yang timbul akibat perbuatan buruk. Rasa malu yang datang setelahnya tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang dicintai. Wira menyadari bahwa perbuatannya telah menghancurkan hidupnya, keluarganya, dan juga reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Dengan langkah berat, Wira menerima nasibnya yang hancur. Tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan yang mendalam. Dan kini, ia menjadi contoh bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa diperoleh dari jalan yang salah. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini. Semoga panjang umur, bahagia dunia akhirat, dan diberikan rizki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.